Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran penataan produk. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan penataan produk dalam bisnis retail, di mana pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengelompokan barang berdasarkan konsumen dan tujuan dari pengelompokan barang tersebut. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengelompokkan barang berdasarkan konsumen dan memahami tujuan dari pengelompokan barang. Pengelompokan barang berdasarkan konsumen yang pertama, yaitu kelompok barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang, di mana ada beberapa barang yang termasuk dalam kategori ini, yaitu salutary product atau barang yang bermanfaat, deficient product atau barang yang kurang sempurna, pressing product barang yang sifatnya menyenangkan, dan desirable product barang yang sangat diperlukan. Salutary product atau barang yang bermanfaat, yaitu barang-barang yang mempunyai daya tarik sangat rendah, tetapi dapat memberikan manfaat yang sangat tinggi kepada konsumen dalam jangka panjang. Misalnya di sini tas belanja yang ramah lingkungan, di mana sekarang itu sudah mulai diterapkan bahwa kalau kita belanja tidak menggunakan plastik lagi. Jadi meminimalisir penggunaan plastik, terutama plastik yang merusak lingkungan. Sehingga sudah adanya peraturan dari pemerintah bahwa tas belanjaannya harus yang ramah lingkungan, sehingga akan menjaga lingkungan hidup untuk masa depan atau masa yang akan datang. Dan contoh yang lainnya yaitu deterjen yang ramah lingkungan, di mana deterjen ini tidak akan mencemari lingkungan, terutama untuk jangka panjang atau ke depannya. Deficient product atau barang yang kurang sempurna merupakan barang-barang yang tidak mempunyai daya tarik tinggi, tetapi tetap mempunyai manfaat untuk konsumen. Misalnya, obat-obatan yang rasanya pahit, tetapi manjur mengobati penyakit. Pressing product atau barang yang sifatnya menyenangkan merupakan barang-barang yang segera memberikan kepuasan kepada konsumen, tetapi sebenarnya dapat berakibat sangat buruk bagi pemakai barang tersebut. Misalnya dapat mengganggu kesehatan, contohnya seperti rokok. Desirable product atau barang yang sangat diperlukan merupakan barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari setiap orang. Pengelompokan barang berdasarkan konsumen yang kedua, yaitu kelompok barang menurut tujuan pemakaiannya. Ada beberapa barang yang termasuk dalam kategori ini. Yang pertama, barang konsumsi. Barang konsumsi merupakan barang-barang yang dapat dibeli untuk dikonsumsi, atau digunakan, atau dipakai, atau untuk dinikmati. Barang konsumsi ini dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu convenience goods, shopping goods, specialty goods, dan unsold goods. Kelompok barang menurut tujuan pemakaian yang kedua, yaitu barang industri. Barang industri merupakan barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industri. Konsumen atau pembeli dari barang-barang ini adalah perusahaan, lembaga, atau organisasi. Barang industri dapat digolongkan menjadi 3, yaitu bahan dan suku cadang, yang merupakan barang-barang yang seluruhnya masuk dalam produk jadi, misalnya barang hasil pertanian. Yang kedua, barang modal. Barang-barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir. Barang ini meliputi alat produksi utama dalam sebuah pabrik atau perusahaan yang dapat digunakan untuk jangka panjang, misalnya komputer dan mesin bor. Yang ketiga, peralatan ekstra atau peralatan tambahan, yaitu alat-alat yang dipakai untuk membantu instalasi, misalnya perkakas tangan. Dan yang keempat, pembekalan dan pelayanan, yang merupakan padanan dari barang-barang kemudahan di bidang industri, karena barang-barang tersebut pada umumnya dibeli dengan usaha minimal dengan dasar pembelian kembali, misalnya batu bara dan tinta printer.
Convenience goods atau barang kebutuhan sehari-hari dikelompokkan menjadi 3, yaitu barang pokok, barang impulsif, barang darurat. Barang pokok merupakan barang yang dibeli secara tetap atau secara rutin. Misalnya beras, minyak goreng, gas LPG, sabun cuci, sabun mandi, dan sebagainya. Sedangkan barang impulsif itu barang yang dibeli tanpa direncanakan. Jadi biasanya konsumen begitu melihat langsung ada keinginan untuk membeli. Sehingga pihak perusahaan biasanya banyak memajang produk-produk tersebut di dekat kasa. Maksudnya diharapkan konsumen atau pembeli yang sedang dilayani oleh kasir sambil menunggu dilayani kasir dapat membeli produk-produk yang dipajang di dekat kasa tersebut. Yang ketiga, barang darurat, yaitu barang yang dibeli atas dorongan kebutuhan. Contohnya pada musim hujan, kebutuhan akan payung akan terasa sangat dibutuhkan. Atau selain payung misalnya juga jas hujan dan sebagainya. Shopping goods merupakan barang yang pembeliannya perlu beberapa pertimbangan, di mana yang dipertimbangkan itu antara lain harga, kualitas, model, warna, spesifikasi, dan lain sebagainya. Sehingga pembeli akan meluangkan waktu secara khusus untuk membandingkan produk-produk tersebut antara produk yang satu dengan yang lainnya atau antara toko yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri dari shopping goods itu barang yang sebelum dibeli dibandingkan satu sama lain atas dasar tadi seperti kecocokannya, kualitasnya, harganya, style atau gaya atau model. Terus faktor-faktor yang menentukan barang tersebut, misalnya ukuran, warna, model, dan desain. Terus konsumen juga, ciri yang lainnya yaitu konsumen bersedia untuk meluangkan waktunya khusus untuk memilih-milih dari macam-macam barang tersebut. Specialty goods adalah barang yang memiliki karakteristik dan atau merek yang unik atau istimewa. Nah, ciri-ciri barang spesial antara lain, yang pertama, barang yang dibeli atas dasar suatu merek atau brand tertentu di mana konsumen biasanya terpengaruh oleh ciri-ciri khas barang yang telah diiklankan sebelumnya. Ciri yang kedua, harganya relatif tinggi, di mana produsen dari kelompok ini tergantung sekali kepada dealer yang akan membelinya. Contohnya seperti dalam gambar ini, yaitu kendaraan atau mobil mewah, terus juga perhiasan-perhiasan, baik perhiasan dari emas maupun berlian, ataupun misalnya mutiara. Kelompok barang konsumsi yang terakhir yaitu unsought goods. Unsought goods merupakan barang yang belum diketahui oleh konsumen atau bisa juga diketahui oleh konsumen tetapi biasanya tidak terpikirkan untuk membelinya. Misalnya seperti produk asuransi. Nah, hanya kalangan-kalangan tertentu yang sudah mengetahui atau yang sudah paham atau akan perlunya atau pentingnya asuransi, baru membeli produk asuransi. Sedangkan pada umumnya kebanyakan orang belum begitu tertarik terhadap produk asuransi. Nah, contoh yang lainnya yaitu batu nisan. Nah, setiap orang pada saat meninggal itu biasanya menggunakan batu nisan, tapi setiap orang tidak terpikirkan untuk membelinya terlebih dahulu pada saat kita masih hidup. Bahkan mungkin kalau misalnya kita memberikan batu nisan ini sebagai hadiah ke seseorang atau misalnya ke orang tua, pasti dianggap itu suatu hal yang aneh. Bahkan bisa jadi yang diberinya menjadi tersinggung hatinya karena memang tidak terpikirkan untuk membelinya terlebih dahulu. Walaupun sebetulnya suatu saat pada saat meninggal itu akan diperlukan. Nah, itu yang contoh dari unsought goods. Berikut ini tujuan pengelompokan barang bagi produsen atau penjual. Yang pertama, memudahkan dalam kegiatan penyimpanan barang di gudang. Dengan pengelompokan barang sesuai kategorinya akan memudahkan petugas dalam penyimpanan barang-barang atau stok barang yang ada di gudang. Yang kedua, memudahkan dalam kegiatan penataan barang di sales area atau di area penjualan. Dengan dikelompokkannya berdasarkan kategori
yang sesuai dengan SOP-nya, maka petugas penataan akan memudahkan dalam mendisplay barang-barang di setiap area atau di setiap konternya. Yang ketiga, memudahkan penjual dalam melakukan kegiatan pelayanan terhadap konsumen. Misalnya, ada konsumen yang bertanya tentang posisi atau letak barang yang dibutuhkannya atau yang dicarinya, maka pihak petugas atau penjual dapat mengarahkan atau memberitahukan kepada konsumen dengan mudah. Yang keempat, memudahkan dalam kegiatan pengambilan barang dari gudang atau ke tempat pemajangan. Dengan penyimpanan barang sesuai dengan kategorinya, sesuai SOP, dengan rapi, dengan benar, maka apabila suatu saat akan mengambil stok barang yang berasal dari gudang untuk dipajang ke tempat area, itu akan memerlukan waktu yang relatif lebih singkat karena sudah tahu betul posisi atau lokasi tempat penyimpanan barang di gudang tersebut. Yang kelima, memudahkan dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan barang dagangan. Dengan posisi barang yang sesuai dengan kategorinya, maka akan lebih mudah dalam hal pengawasannya, sehingga apabila ada barang yang rusak atau barang yang hilang akan lebih cepat diketahuinya. Dan juga dalam pemeliharaannya, dalam dilakukan pembersihannya, merapikannya, atau menghitungnya juga akan lebih mudah, sehingga stok barang yang ada di gudang akan selalu diketahui apakah stoknya masih banyak atau sudah tinggal sedikit. Adapun tujuan pengelompokan barang bagi pembeli atau konsumen antara lain memudahkan pembeli dalam memilih produk yang diinginkan atau dibutuhkan. Misalnya, pembeli memerlukan produk-produk seperti teh, kopi, sereal, maka pembeli tinggal mencari lorong yang khusus memajang produk-produk untuk breakfast tersebut. Yang kedua, memudahkan pembeli dalam menyebutkan produk. Nah, biasanya pihak perusahaan dalam pemajangan produknya selain berdasarkan kategori juga disertai dengan nama dan spesifikasi produk yang dipajangnya, sehingga akan memberikan kemudahan kepada pembeli dalam menyebutkan produk yang dicarinya. Yang ketiga, mengingatkan pembeli terhadap produk. Dengan adanya keteraturan penataan berdasarkan kategorinya, hal ini akan menjadi pengingat bagi pembeli untuk belanja di waktu-waktu yang selanjutnya. Demikianlah pembahasan mengenai pengelompokan barang berdasarkan konsumen dan tujuan dari pengelompokan barang. Pada pertemuan berikutnya, kita masih akan melanjutkan materi mengenai pengelompokan barang, yaitu pengelompokan barang yang akan dipajang dan pengelompokan barang di supermarket, seperti pengelompokan barang food, fresh, dan barang fashion. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.